pagi dan salam olahraga. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat dan tetap bugar semua ya. Baik, pada pelajaran penjus orkes kali ini kita akan masuki bab 10 dengan judul materi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Nah, pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, jangan bosan-bosannya untuk kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian, pada pembahasan materi kali ini yang akan kita bahas adalah hakikat aktivitas fisik, kemudian hakikat pencegahan penyakit, dan rekomendasi olahraga apa saja yang bisa diterapkan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Baik, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak dan ikuti penjelasan dari Ibu berikut ini. Aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit, pelajaran Penjaskes kelas 9. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, hakikat aktivitas fisik. Yang kedua, hakikat pencegahan penyakit. Dan yang ketiga, rekomendasi olahraga di tengah pandemi COVID-19. Pengertian aktivitas fisik adalah aktivitas fisik adalah setiap gerak yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Jenis-jenis aktivitas fisik seperti aktivitas ringan. Pada aktivitas ini, aktivitas yang hanya memerlukan tenaga yang ringan dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Aktivitas ini bersifat untuk ketahanan atau endurance yang dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah agar tetap sehat dan membuat tubuh kita agar lebih bertenaga. Kemudian aktivitas sedang. Aktivitas ini membutuhkan tenaga yang intens dan dilakukan dengan terus-menerus. Gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Aktivitas fisik ini bersifat untuk kelenturan sehingga dapat membantu pergerakan dengan mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas dan sendi berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, aktivitas tim. Pada aktivitas ini khusus dilakukan untuk orang dewasa, tidak untuk dilakukan pada masa pertumbuhan karena dapat mengakibatkan kerusakan pada postur tubuh. Memang tidak akan mempengaruhi pada kesehatan tubuh, akan tetapi akan merusak keindahan tubuh pada masa pertumbuhan. Kemudian contoh aktivitas fisik seperti aktivitas ringan adalah berjalan kaki bisa dilakukan 10-20 menit, lari ringan 10-20 menit, berkebun dan juga senam. Dan senam yang dilakukan di rumah bisa dengan waktu 20-30 menit. Kemudian aktivitas sedang seperti peregangan dilakukan dengan perlahan dan tanpa sentakan dengan waktu 10-30 detik. Bisa juga senam tai chi, yoga, aktivitas mencuci pakaian dan menyapu serta makanan.
Kemudian aktivitas berat. Pada aktivitas berat contohnya seperti push up, naik turun tangga, angkat beban, dan melakukan olahraga yang terstruktur dan terukur seperti gym. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik ada 4. Yang pertama seperti faktor umur. Pada aktivitas fisik remaja sampai dewasa semakin meningkat sampai mencegah usia maksimal 25-30 tahun, yang kemudian akan mengalami penurunan kapasitas fungsional pada seluruh tubuh, kira-kira sebesar 0,8% sampai dengan 1% per tahun. Akan tetapi, bila kamu rajin berolahraga, penurunan ini dapat diatasi sehingga dapat diminimalisir penurunannya. Yang kedua, faktor kelamin. Aktivitas fisik remaja laki-laki hampir sama dengan remaja perempuan, sampai pada pubertas pada laki-laki terjadi. Kemudian yang ketiga, pola makan. Makanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas. Karena apabila jumlah makanan atau jumlah porsi makanan lebih banyak, maka tubuh akan mudah lelah dan tidak ingin melakukan aktivitas lainnya seperti olahraga dan aktivitas lainnya. Dan yang keempat, kelainan pada tubuh. Pada kelainan tubuh ini berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah dan sel otot. Apabila ada kelainan pada tubuh seperti yang dijelaskan, maka akan mempengaruhi aktivitas fisik yang akan kamu lakukan. Nah, yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik seperti yang tertera pada keempat ini. Kemudian, hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Ada 2. Pencegahan penyakit merupakan upaya untuk mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi tubuh kamu dari ancaman penyakit yang potensial. Kemudian, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Pencegahan penyakit adalah upaya mengekang perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari penyakit yang akan berkembang dan membahayakan tubuh kamu. Masalah kesehatan dan sakit merupakan satu proses yang saling berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Setiap orang dari berbagai kalangan usia dapat memperoleh keuntungan dari melakukan beberapa jenis aktivitas fisik dan jenis olahraga. Sangat penting bahwa dalam melakukan aktivitas fisik secara teratur merupakan bagian dari kehidupan bagi setiap kalangan usia, bagi anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Beberapa manfaat yang dapat kamu rasakan setelah kamu melakukan aktivitas fisik secara rutin dan teratur adalah seperti bermanfaat bagi kesehatan jantung. Kemudian, berolahraga bermanfaat bagi tulang dan sendi. Olahraga bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker. Olahraga bermanfaat untuk mencegah penyakit diabetes. Olahraga bermanfaat juga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Dan olahraga bermanfaat untuk menurunkan berat badan, juga olahraga bermanfaat bagi perkembangan anak-anak. Adapun olahraga yang dapat direkomendasikan di tengah pandemi COVID-19 seperti jumping jack yang bermanfaat menekan risiko penyakit jantung, menguatkan otot paha, betis, bokong, dan bahu. Kemudian lompat tali
Manfaatnya meningkatkan koordinasi tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan menguatkan otot kaki. Yang ketiga, sit up. Manfaat menguatkan otot perut, memperbaiki postur tubuh, dan meningkatkan fleksibilitas. Kemudian yoga yang bermanfaat untuk menjaga kebugaran fisik dan psikis, serta memperbaiki postur tubuh. Juga ada plank yang bermanfaat untuk memperbaiki postur tubuh, meningkatkan fleksibilitas tubuh, dan memperkuat otot. Jumping jack. Cara melakukan yang pertama, berdiri dengan kedua kaki lurus dan kedua tangan di samping. Yang kedua, melompat sambil melebarkan kaki dan kedua tangan ke atas hampir bersentuhan. Yang ketiga, melompat lagi sambil menurunkan kedua tangan dan mengembalikan kaki ke posisi semula. Berikutnya ada lompat tali. Cara melakukannya yang pertama, berdiri tegak dengan kedua tangan menggenggam gagang tali. Tali harus menggantung di belakang kaki. Yang kedua, ayunkan tali menggunakan telapak dan pergelangan tangan melewati kepala. Dan yang ketiga, lompat ketika tali terayun dan menuju kaki. Berikutnya ada sit up. Cara melakukan dalam posisi berbaring, tengkuk lutut dengan telapak kaki menempel di lantai, lebar kaki setara dengan punggung. Kami ulangi, lebarkan kaki setara dengan pinggul. Yang kedua, kedua tangan memegang bagian belakang kepala dan membentuk sudut. Yang ketiga, sambil membuang nafas, dorong bagian atas tubuh ke atas hingga tegak. Yang keempat, sambil menarik nafas, balik ke posisi berbaring semula. Dan yang kelima, saat melakukan sit up, pandangan harus lurus ke depan. Berikutnya ada yoga. Untuk cara melakukan yoga dapat melihat di kanal YouTube. Tersedia beberapa gerakan yang bisa dipraktikkan. Pilihlah gerakannya yang paling mudah dulu dan jangan pernah memaksakan diri untuk melakukan gerakan yang sulit sebagai pemula. Berikutnya ada plank, dan cara melakukannya adalah tubuh lurus menghadap lantai atau matras. Topang tubuh dengan kedua lengan membentuk sudut 90 derajat, siku dan ujung kaki menjadi tumpuan. Yang ketiga, posisi tubuh mesti lurus horizontal, tarik otot perut ke dalam. Dan yang keempat, pertahankan posisi selama beberapa detik dan ulangi serta tingkatkan durasi plank secara berkala. Baik, itulah tadi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Terima kasih dan sampai